marem begitu. Apalagi kemudian pertemuan-pertemuan semacam ini yang tidak melulu berawal dari fenomena menjadi sebuah kekuatan dari sebuah pertemuan sesama manusia begitu. Iya, dan kemudian saya kalau boleh menambahkan lagi Mbah Nun, tadi terjadi beberapa dialog di sini bahwa teman-teman yang ada di sini benar-benar menyadari bahwa tulisan-tulisan Daur yang ditulis secara rutin dari sepanjang 2016 setiap hari dari tulisan 1 sampai 309 dan kemudian masih berlanjut lagi sampai sekarang itu adalah sebuah pelok. Mbah Nun kan memang sering kali ya dalam tulisan itu mengatakan bahwa saya tidak memberikan mangga, tapi ini pelok, silahkan ditanam. Tanamnya seperti apa, monggo gitu. Dan rupanya teman-teman di sini memiliki pemaknaan yang berbeda-beda begitu. Dan menariknya di tengah perbedaan-perbedaan makna itu tidak terjadi friksi atau gesekan atau kemudian gontok-gontokan yang menjadikan iki lho pemahamanku tentang tulisan iki paling bener misalnya seperti itu. Dan pada kesempatan ini kami kemudian memahami bahwa tulisan-tulisan tersebut memang tidak dimaksudkan untuk kemudian dipahami secara instan begitu. Karena kalau mengutip dari kata Mas Salman tadi bahwa mengutip dari siapa tadi Francis Bacon ya, itu ada tulisan yang memang bisa dibaca sekilas kemudian atau dicicip saja, atau ada juga yang hanya dilumat sekalian, atau ada juga yang kemudian dicerna secara perlahan-lahan. Dan itulah Daur sepertinya difungsikan semacam itu Mbah Nun. Ya, dan malam ini kami semua ingin mengharapkan kira-kira bagaimana dawuh Mbah Nun atas diskusi yang terjadi malam ini. Begitu Mbah Nun. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan pada Mbah Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk Daur, dan saya ingin mengumumkan sesuatu kepada Bentang juga, tidak hanya kepada jamaah-jamaahnya. Sebelum itu saya ingin memperjelas atau mempertegas satu posisi antar manusia yang kita sudah kenal terminologinya sejak lama. Jadi saya itu secara pribadi sebenarnya kan ini frekuensi pemanggilan Mbah ini sudah luar biasa, dan kata Mbah itu sebenarnya menyimpan banyak sekali rahasia-rahasia dan tuntutan-tuntutan yang luar biasa. Dan seneng saya, tetapi saya juga cemas dan gelisah. Jadi saya ingin ambil dua dimensi. Nomor satu yang kita sudah kenal, pokoknya ojo nganti ono mitologisasi terhadap saya. Jadi Anda harus, saya mohon untuk tetap percaya bahwa saya itu tidak ada urusan sama saya. Tidak ada urusan sama eksistensi saya, tidak ada urusan sama nama kecil, nama besar, terkenal atau tidak, dadi opo ora ono urusan babar pisan. Karena saya ingat kok, sejak saya di patang puluhan awal tahun 77, 78 itu, saya sudah dengan sadar dalam hati saya, aku ini menentang eksistensialisme. Jadi kalau ada orang manggil saya Mbah itu jangan merupakan peristiwa idolatri. Ojo Gusti Allah no, ojo nabi no, ton dewa no. Nabi itu wis ana Kanjeng Nabi, dewane wis ana Dani. Wali ya wis ana. Jadi tolong saya, dan itu saya tekankan setiap acara Ma'iyah, makanya saya sering sekali menyebut dan saya ulang-ulang, ibarat menggergaji tak geraji terus. Rute hidup kita itu kan siklus al-insyirah itu. Pokoknya simpulnya yang terutama adalah wa idza faragta fansab ila rabbika farghab, dan Anda harus menyelamatkan saya dan diri Anda dengan kata-kata yang terakhir itu wa ila rabbika farghab. Saya jangan disiksa dengan
harapan-harapan Anda, karena saya tidak mampu mewujudkan apapun gitu loh. Meskipun kemarin tadi malam itu ada anak minta doa saya waktu di Kepanjen, Cak kau gak meteng-meteng wis 6 tahun. Terus gini tak cekele tak jemok wetengmu gitu kan, tak jemok. Wingi laporan Cak 3 hari setelah Cak Nun pegang itu ternyata saya sudah hamil. Kok cepet menurun dino aku. Ya, selama ini nggak jadi-jadi, tapi setelah dipegang itu jadi. Nah sekarang dia sudah umur 2 bulan apa kandungannya gitu. Nah itu juga jangan dianggap bahwa saya punya peran, jangan dianggap lah apa meneh perannya fisik kayak karena Mas Salman di Ma'ian itu kan orang begitu tulus, begitu polos kepada saya dan begitu berani, dan saya seneng mereka berani. Artinya ngomong ngopo ae wis nganti wadine iki diomongke, dan di panggung di depan 10.000 orang ya ngomong, Cak ini istri saya enggak hamil-hamil. Terus aku yang terus karepmu kan aku kan piye. Kan gitu. Kalau dijawab secara logika linear kita ya wis tak tengani kan gitu kan. Iya kan. Nah, itu sekedar contoh teman sekalian. Pokoknya saya wanti-wanti bener, jangan ada mitologisasi. Anda harus kembali ke kemandirian Anda, karena Anda harus otentik kepada Allah. Hidup di dunia kan cuma sebentar aja gitu loh. Kalau Anda wiritan tiap hari, misalnya sehari 1000 kali kalimat apa dari Al-Quran itu juga belum seujung kuku dari pertemuan dan kenikmatan Anda dengan Allah nantinya gitu loh. Jadi urip kira lah penting-penting amat lah. Nah tapi walatan sanasibaka minad dunya, jangan juga ojo yo ngunu-ngunu ning ojo ngunu gitu ya. Ya memang tidak penting-penting amat dunia ini, ya ojo njur kok remeh-remeh. Kita tetap harus melakukan pekerjaan yang Allah suruh kita gitu ya. Nek gue pengen ketemu aku ya gue kudu fal ya'mal amalan sholihah. Nek gue pancen tresno karo aku ya melu Muhammad. Itu ketika kejagaan betul-betul, dan itu kan rumus-rumus baku. Jadi saya pointer saja. Yang pertama saya mohon dengan sangat wa ila rabbika farghab ya. Aku anggere diceluk mbah iki mulai iki mesti iki njaluk ada kandungan sapa ngerti bareng ngundang mbah iki terus daganganku lakune layune ada gitunya gitu loh Mas. Dan saya makin hari teman-teman sekalian itu makin bersyukur kepada Allah dalam arti Allah aku duwe anak kok akeh semono kuwi. Aku bayangin saya ke Jombang, saya dari Padang Bulan langsung ke airport Juanda. Di airport Juanda itu airport yang paling dekat sama saya. Jadi mbuh satpame, mbuh angkatan laut, mbuh porter, mbuh sapa wae itu kan semua salaman. Terus nanti ketika sudah masuk lapangan mau ke pesawat itu karyawan-karyawan sing seragam kabeh ya kabeh ndekep aku kabeh. Dan aku kan khawatir kayak iki njaluk enggak pangkat apa kan gitu kan. Nah, saya khawatir kalau pakai bahasa yang biasa, tolong jangan ada niat mendukun nang aku. Gampangan ngono ya. Sebab banyak sekali orang bilang ngalap berkah gitu ya, atau mencium tangan kiai atau datang ke pengajian. Sebenarnya konsep dia mendukun. Sama dengan kalau orang ke Gunung Kawi gitu loh. Nah, itu saya mohon sangat-sangat Anda harus punya kemandirian, tidak berharap apapun kepada saya, tapi Anda punya kecerdasan dan kelembutan untuk menikmati apapun yang berasal dari saya dari Allah, berasal dari Allah lewat saya, atau saya sendiri menikmati Anda yang dari Allah melalui Anda ke saya. Ini prinsip pertama. Ini saya wanti-wanti betul supaya kita lulus bareng itu. Supaya jangan menjadi MH mania. Kayak gendero nginang. Susah. Iya, jangan cepede itu ya bahasa itu, jangan cepede orang mak belegendus jebul mengarep MH mania kan celaka kita. Ya, enggak, kita ini punya program sangat panjang, kita ini sedang berlatih untuk punya program-program ketika nanti bersama di surga. Ini serius aku. Karena di surga nanti kita tidak punya kerjaan yang menggairahkan seperti di sini.
Kalau di sini kan ada kegairahan, Bentang bersaing sama Kompas, ada daya juang, ada penelitian, ada elaborasi pasar segala macam, terus menyusun buku apa ya saya kira-kira gitu kan. Ada perjuangan. Di surga kan tidak ada. Di surga tidak ada perjuangan, tidak ada persaingan, tidak ada pencapaian, tidak ada memulai dengan susah payah, berenang-renang dahulu, berakit aku dahulu, bersakit-sakit dahulu, nggak ada itu. Terus kini langsung enak deh kono. Lah nek kue enak tok, kue lara latihan. Terus nek enak tok kami masuk angin gitu gak enak. Oh pas gak apa-apa iki swarga kok koyo ngene kan gitu. Nah, di Ma'iyahan kan kita berlatih 8 jam, 6 jam, 7 jam tanpa persaingan, tanpa permusuhan, tanpa pergolakan di antara kita. Semua kenikmatan dan keindahan, dan itu bisa kita langsungkan 8 jam kalau Ma'iyahan resmi. Kalau dengan publik ya minimum 6 jam, kayak tadi malam ya setengah 2. Karepe panitia, karepe wali kota setengah 12 wis ngapa-ngapa. Setengah 12 wis ngapa-ngapa ngono iku. Akhire dhek wis gak tahan, cak aku sepurane ya gak kuat cak aku. Ya wis gak apa-apa sampean kono. Tapi nek arek-arek iki masih sampai emben dawa ya. Iki nek arek-arek wis tak ladenane gitu. Akhirnya sampai jam 2:04 selesai salaman, terus kita harus sahur, baru saya selesai sahur saya langsung ke bandara. Hari sebelumnya saya di bandara itu delay 2,5 jam berangkat maupun pulangnya. Coba ora iso ngopi, ora iso ngerokok, delay, diparani wong terus, selfie, konsultasi. Kemarin lah saya dapat konsultasi mengenai Yusuf Mansur, mengenai apa? Warung steak, segala macam. Saya dikonsultasiin soal itu macam-macam, tapi saya nggak akan buka kepada Anda. Artinya sebenarnya pintu-pintu yang tertutup itu jebol-jebol semua, makin hari makin jebol gitu ya, dan seterusnya. Jadi Allah memang sedang bikin rute-rute adegan gitu ya. Allah dengan, kita ingat teorinya ya, ada qadha, ada amr, ada iroda. Jadi Anda harus punya kewaspadaan kapan default yang namanya qadha dan qadar, kapan dia iroda, kapan dia amr. Amr itu disiapkan untuk anytime solve the problem, maka Allah innama amruhu ya. Tapi kalau qadha itu default. Nah, Anda harus bisa memilah antara qadha dengan iroda dan amr. Ini teori-teori terakhir. Terus dari mitologisasi ke situ sampai ke qadha itu, teman-teman sekalian, saya ingin bergerak ke Bentang. Jadi saya kesini ini sebenarnya, saya ingat dari teori sebelumnya, kan ada tafsir kita yang surat Al-Maidah 54 itu kan, kalau pada murtad saya akan datangkan kaum yang baru yang aku cintai. Ini beda dengan yang mencintaiku loh. Jadi ini inisiatornya Allah yang dia cintai. Dan saya yakin tuh Anda. Nek ora kowe kok kuat kowe. Kalau ndak wong arek cilik lho, arek cilik SD lho, sampai jam 4 esuk iki ya apa jar karepe? Nganggo peci maknya. Ngene koyo ngerti-ngerti ya. Tapi kembali seperti yang dikatakan Mbaknya tadi. Saya kan sudah pernah bilang sama Anda. Siapa bilang Anda harus mengerti? Yang penting Anda terlibat pada apa yang dihadirkan kepada Anda, dan yang dihadirkan terlibat di dalam struktur mesin kejiwaan Anda. Wes turu sing penting kopengmu krungu sejumlah kalimat wis cukup. Wis cukup, Mas. Nanti ada luding sehari, ada seminggu, ada nanti ada pekerja-pekerjanya. Makanya saya dibilang dulu ada aktivasi malaikat. Itu serius. Aktivasi malaikat. Hari ini kalau Anda dapat selebaran, kan saya bilang aku 3 orang, ya aku 4 orang ya, aku 4 orang. Yang satunya lagi A-nya besar, itu pacarnya dan seterusnya ya. Ini untuk saya sambil nginget-nginget teori-teori ya, supaya Bentang tertarik untuk menerbitkan Setengah Daur. Nah, ya, yang tadi kan kita ngomong mengenai apa? Bentar. Qadar, kemudian saya terus sampai ke dia tadi bilang rutenya ya, tidak harus mengerti.
orang modern itu kan sombongnya luar biasa sehingga opo-opo kudu ngerti. Padahal ada 90% hal dalam hidup yang kamu jangan sampai ngerti. Lu HP orang ngerti banget, gue ngerti motor, gue ngerti gue. Wes tau gue orang ngerti wae. Makanya iman itu dominan, ilmu tidak dominan. Makanya Allah masih ilmu sedikit saja. Karena kalau sampai kenapa kita beriman? Karena kita tidak tahu. Aku nggak ngerti istriku cinta bener apa tidak. Aku percaya, gitu dong. Maka iman itu apa namanya? Dia primer, dia supremasi. Kalau ilmu, Allah sudah jelas bahwa wa ma utitumul ilma illa qalilan. Ning sithik kowe tak ilmu, nek tak kei oke kowe mudar dhewe. Ora kuat kowe. Nah, dari situ maka dimanya Anda tidak hadir seperti mahasiswa di kampus, tidak hadir seperti santri di pesantren, tidak hadir seperti murid di hadapan gurunya. Anda hadir sebagai faktor dari cara Allah menciptakan Al-Quran dan alam semesta. Karena Daur ini sendiri kan taat kepada sistem Al-Quran. Karena Anda tidak harus membaca halaman 1, baru 2, baru 3. Anda boleh tiba-tiba maca sakarepmu. Nek kowe pas lara apa bukaan kuwi kira-kira dalam ono kalimat apa, ono kata apa, gek-gek kuwi obate kan ya iso wae itu. Ojo rasa ruwet-ruwet. Makanya yang andalan utama iman. Kalau andalan utama ilmu, Anda harus membaca, terus harus klop sama logika Anda dan seterusnya. Dan itu nanti untuk menjadi nasib, untuk menjadi hidayah, sekian langkah. Tapi kalau iman enggak. Kalau iman itu enggak. Ono sego timbangan sego, ono boto timut boto. Hasilnya bisa sama-sama gizi kan gitu. Bisa aja. Tidak masalah. Kalau Anda pernah jadi Kopassus, Anda tahu dasarnya ilmu itu tadi. Ya. Saya kan Kopassus. Kan banyak gambarnya. Itu serius loh, itu foto beneran loh, ada nama saya loh itu. Cuman saya dikasih privilege, nggak usah loncat-loncat, nggak usah berenang. Tapi kan saya tetap, buktinya saya anggota kehormatan. Dan saya ternyata alumnus UGM, sudah jelas tuh kemarin. Pengen Anda susah payah harus jadi mahasiswa 6 tahun baru jadi alumnus. Aku iki loh petanggulan gak iso nggarap ujian alumnus. Dan saya alumnus Gontor. Alumnus Gontor saya diusir dari Gontor. Nah, jadi sekarang mengerti ya Mas, yang namanya pencapaian itu tidak seperti yang ilmu katakan. Ilmu bisa benar, tapi dia tetap kalah benar dari iman. Nah, iman itu adalah kamu online, kamu sama Allah itu dialektis terus, tek gitu loh. Oke, jadi dari soal pelok tadi kan menjadi jelas ya sekarang. Jadi Anda juga tidak harus, misalnya seumur hidup Anda baca, kalau ini 4 ya, kon mau coba halaman tak ya gak masalah. Wes kan duit tak lho, gak masalah. Yo, kok delek di meja. Ya, terus untuk kate berangkat nyambut gawe halo, ngono terus cukup. Wes cukup. Itu sudah sebuah peristiwa iman. Itu sudah peristiwa cinta sudah. Siapa bilang harus memahami kata dan kalimat? Kamu menghina Nabi Adam. Nabi Adam tidak pernah urusan sama kata, teks, literasi. Tidak pernah. Nabi Nuh juga enggak. Semua nabi bahkan. Lah kok saya gitu sombong banget. Wah ini minat baca turun. Ya. Nah rumah samu maca huruf, makanya saya tadi kan minta di dalam kita udah habis ini kalau dari keinginan saya udah habis ini terbitkan Iqra Muhammad atau bacalah Iqra. Saya memilihnya Iqra Muhammad. Jadi Al-Quran itu sebenarnya bukan Muhammad disuruh baca, kita disuruh membaca Muhammad. Jadi judulnya itu Iqra Muhammad karena Muhammad lebih lengkap dari Al-Quran. Muhammad kita jahsani takwim, itu aja Quran kalah kok. Apalagi di antara kita ada yang jagoan dasar namanya Muhammad. Jadi dia aksani takwim. Gitu Mas. Jadi Iqra Muhammad.
Nah kalau Anda sempat menghafalkan Quran, ya Alhamdulillah, ya dalam rangka Iqra Muhammad. Tapi kalau engkau hanya memahami, waduh Kanjeng Nabi kalau cah cilik akrab, itu tok terus membuat hidupmu itu menjadi indah dengan orang-orang lain. Itu sudah cukup. Iqra Muhammad ya cukup, satu adegan ya cukup. Gitu loh. Karena Quran tidak tekstual akademis. Kan sudah kita ketahui bersama, bukan untuk mempelajari sapi kita belajar baca Al-Baqarah. Bukan terus ini ada an-nahl, lebah, oh iki ilmu madu ya enggak. Al-ikhlas, endi ikhlas ya, gak ono ikhlas. Kula luwakhat tok, ya kan ada ikhlasnya. Nah, mosok Quran seperti itu Anda tidak menikmati. Dan ulama-ulama memperparah penjaraan antara Al-Quran dengan umat Islam, bahwa kalau membaca harus menyeluruh, harus memahami asbabun nuzul, harus segala macam. Wes akhirnya gak bergaul, wes gak wes. Sepenting aku gak nyolong, akhirnya enggak. Jadi dia tidak akrab sama Al-Quran. Al-Quran itu tidak usah pakai tafsir, tidak ada anjuran atau perintah tafsir dalam Al-Quran. Yang ada adalah tadabbur. Kalau Allah mengatakan, apakah engkau tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, afala taqilun. Itu tidak tentang Quran kok, itu tentang kehidupan, tentang keseluruhan ini. Gitu ya Mas ya. Oke, kita tak deret pointers. Setelah itu saya ingin mengulang bahwa memang saya ini kan tidak pernah niat menulis ini untuk publik, Mas. Aku harus ketawa untuk anak cucuku dan JM kan gitu. Jadi memang metodenya dan isinya tidak saya perhitungkan untuk pemasaran publik sama sekali. Jadi saya kesini itu dengan rasa aizzah alal bentang. Atiku ki abot, kowe kok gelem-gelemen nerbitke buku iki. Apa payu gitu loh. Itu saya tuh nggak tega. Wong buku ini tidak pernah saya maksudkan. Jadi tidak saya racik seperti saya dulu nulis di Tempo, di Gatra. Racikannya enggak gitu. Bisa karepku pokoknya tak dudah, lemah tak dudah. Wis modaro kowe nek kowe pokoknya aku ora peduli. Nah, satu-satunya kans untuk supaya daur itu dibeli orang adalah hidayah Allah. Anak hidayah iso kok kalah ya Bapak. Sekarang saya tanya, lama iya ini berlangsung sampai sekian lama dengan rekor-rekor yang luar biasa. Apa rumah samu peristiwa apa? Apa peristiwa saya pinter komunikasi? Apa peristiwa saya bisa menciptakan kalimat-kalimat yang retoris, yang sastrawi? Kan enggak toh. Kan hidayah toh jawabannya. Makanya di maknya saya sering katakan, sudahlah. Nanti tolong diingatkan puncaknya, nanti saya ingin bicara mengenai Watini ya, Watini Wazaitun ya. Ini untuk merangsang Bentang untuk percaya bahwa dia sebaiknya menerbitkan itu nanti. Nah, Watini ini yang terakhir saya omongkan. Apa tuh sebelumnya ini?